Nah, kan pas udah mulai belajar online, kita tuh disuruh belajar hijab ya. Disuruh pernah nerangin deh hijab Hirmani kalau nggak salah. Nah, yaudah. Di sini pengertian hijab itu yang kita tahu kan menghalangi ya. Nah, di sini ada hijab di warisan juga. Nah, ini ada hijab Hirmani namanya. Nah, Mina Zukuri berarti laki-laki kan, ini laki-laki. Pertama itu ada jadun sahih, berarti kakek. Nah, si kakek yuhjabu bil abun. Nah, maka dia warisannya terhalang oleh bapak. Terus wal jadul qarim yuhjabul jadul ba'id. Kakek yang dekat menghalangi kakek yang jauh. Nah, maksudnya gini. Misalkan si mayit itu masih punya kakek, terus dia juga masih punya buyut, tapi bapaknya udah meninggal nih ceritanya di sini. Nah, terus abis itu berarti si buyut itu dia nggak dapat warisan karena terhalang oleh kakeknya. Itu. Terus ada yang kedua, ada ahun syakik. Nah, ahun syakik yuhjabu bil abun. Nah, berarti dia terhalangi oleh warisannya bapak sama far'un waris muzakkar, keturunan si ahli waris yang laki-laki. Contohnya ada iban, anak laki-laki, sama ada ini iban. Nah, itu berarti cucunya ya, anaknya si anak. Nah, terus naza yang ke bawah-bawahnya juga ya gitulah, kayak cicit gitu dan ke bawah-bawahnya. Nah, terus gini aja deh. Nih, biar gampang ya. Ini aku bikin kayak gini. Nah, tadi kan. Terus yang ini ada ini, ahuliab. Ahuliab itu di sini terhalang oleh pertama abun, far'un waris, muzakkar, ahun syakik, uhtun syakik, sababun asobah ma'al khair. Nah, jadi misalkan ada warisan nih, warisan. Terus mereka itu bersamaan nih, uhtun syakik sama ahuliab. Nah, maka ahuliab ini bakal terhalangi sama ini sababun asobah ma'al khair. Terus ada juga ini ahulium au uhtolium. Nah, dia terhalang oleh aslun muzakkar, berarti orang tua yang laki-laki sama far'un keturunan yang muzakkar wa muannas, yang laki-laki sama perempuan. Terus yang kelima ada iban. Nah, dia terhalang oleh anak. Jadi kalau misalkan si mayat ini punya anak sama cucu, nah si cucunya ini dia tuh bakal terhalang sama anak gitu. Karena di sini kayak masih ada bapaknya gitu. Nah, terus ada juga Ibn Ahi. Jadi ini nih, maaf. Ibn Ahi Syakik. Jadi berarti anaknya saudara kandung laki-laki ya. Berarti ponakan lah kalau kita. Nah, itu terhalang ala ini. Nah, pokoknya yang aku tulis di sini tuh yang hijau ini yang menghalangi si biru ini dapat warisan. Nah, ini ada juga ini. Ini ada, ya kalian juga bisa bikin sendiri sih. Ini kalian rangkum lah sendiri biar gampang lah ngafalinnya. Kayak gini nih. Tuh sampai ada hadiasyar, berarti sampai 11. Nah, gitu. Ini nih, bentar. Ada contohnya kalau nggak salah, bentar. Nah, ini dia. Ini contoh dari Ustadz Faiz. Misalkan gini. Ada ya, si mayat meninggal, terus dia meninggalkan uang 120 juta. Terus dia punya istri, 2 anak perempuan, 1 cucu perempuan, sama 1 saudara perempuan. Nah, si istri ada anak, maka dia dapat 1/8. Nah, terus ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan berapa coba? Ya, 2/3. Terus 1 cucu perempuan. Nah, dia tuh kenapa nggak dapat coba? Karena tadi kan yang aku bilang si cucu itu terhalang warisannya oleh anak. Ya kan, kayak iban tadi terhalang oleh iban. Nah, ini sama aja kayak gini. Karena di sini dia masih ada orang tuanya, kecuali di sini 2 anak perempuan ini udah meninggal, maka si cucu ini bakal dapat warisannya. Nah, terus ada 1 saudari perempuan. Nah, 1 saudari perempuan ini asobah ma'al khair kan? Yang tadi loh, asobah ma'al khair itu
ma'ahuma bintun au bintul ibn. Nah, di sini ada bintani, ada 2 anak perempuan. Maka dia jadi asobah ma'al khair. Nah, sekarang kita hitung. Ada uang 120 juta. Terus istri 1/8-nya 15 juta. 2/3-nya 80 juta. Ini kan 2/3 80 juta itu mereka berdua. Nah, kalau misalkan sendiri berarti 40 juta per orang. Terus nih 80 tambah 15 adalah 95. 120 dikurangi 95, 25 juta. Terus nih contoh yang kedua. Misalkan si mayat ini meninggalkan 2 orang istri, 2 anak perempuan, 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, sama 1 saudari perempuan seayah. Berarti toliab. Istrinya. Nah, istrinya ada 2 kan? Gak masing-masing mereka itu dapat 1/8, tapi 1/8 ini dalam jumlah yang barengan. Nah, misalkan istrinya ada 4, berarti 1/8 ini dibagi jadi 4, atau ada 3 ya udah dibagi jadi 3 gitu. Nah, terus ada uangnya, misalkan ya gini, 2 orang istri berarti 1/8 kan, 2 anak perempuan tadi 2/3. Nah, 1 cucu laki-laki sama 1 cucu perempuan. Nah, di sini jadi saudara perempuan seayah ini mereka tuh terhalangi oleh cucu. Jadi itu yang lebih diutamakan itu kayak keturunannya dulu. Misalkan berarti keturunan ke bawahnya kan anak cucu, atau enggak ke atasnya berarti misal si bapaknya, terus si kakeknya, terus ya udah buyutnya kayak gitu. Itu yang lebih diutamain tuh yang segaris ke atas atau ke bawah. Nah, kalau misalkan satu saudari perempuan seayah, dia kan apa ya, kayak yang ya bukan keturunan, bukan aslon, bukan juga far'un gitu. Maka dia di sini nggak dapat. Nah, ini asabah bil khair itu yang tadi loh, yang ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau cucu laki-laki sama cucu perempuan, kalau anak laki-laki sama anak perempuan gitu. Nah, udah kita hitung. Ada uang 360 juta. 1/8-nya dari 360 adalah 45 juta. Nah, ini kan ada 2 orang ya. Nah, maka satu orang itu dapat 22.500. Terus ada 2/3. 2/3 dari 360 itu 240. Nah, maka per orangnya dapat 120. Terus ada asoba bil khair. Nah, 45 juta ditambah 240 itu kan 285 juta. 360 dikurangi 285 itu 75 juta. Nah, yang kayak aku bilang, laki-laki yang kayak di surat An-Nisa itu tuh jadi laki-laki itu bagiannya dua kali perempuan. Maka di sini ada 2 orang, tapi kita hitung 3 karena laki-laki itu dihitungnya 2. Maka 75 juta ini bagi 3. Nah, bagi 3 berarti 25 juta kan. Nah, buat satu orang itu 25 juta, berarti si cucu perempuannya itu bakal dapat 25 juta dan cucu laki-lakinya dapat 50 juta kan 2 kali tuh. Gitu. Ya udah sih sampai hijab Hirmani kayaknya. Terus kalau misalkan buat yang nggak tahu atau kenapa ada yang pengen ditanyain atau aku ada yang salah, silakan dikoreksi lagi ya. Terus kalau misalkan mau nanya, sok aja ntar PC-in aku ya. Instagram bisa, WA juga bisa. Terus aku tuh yakin tuh kalau misalkan yang setengah, seperempat gitu pasti kalian udah pada tahu lah. Jadi ya aku nggak jelasin gitu. Tapi kalau misalkan mau nanya, sok aja, nggak usah segan ya. Udah, makasih, semoga bermanfaat. Semangat ya teman-teman. Ya, aku yakin kok kalian bisa. Ini tuh gampang beneran.